selanjutnya sesi akan saya serahkan sepenuhnya untuk kepada Bapak Yaya Sutaria. Eh, Waktu dan layar saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta adik-adik yang saya banget banggakan. Terima kasih atas kesempatan bisa mengundang KBRI Beijing untuk sharing atau menyampaikan informasi terkait dengan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa-siswi semuanya yang tentunya ingin belajar ke Tiongkok atau ingin mendapatkan informasi-informasi yang komprehensif terkait dengan beasiswa di Tiongkok. Baik, pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya Yaya Sutaria, atas Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi KBRI Beijing ingin menyampaikan beberapa hal informasi yang bisa ditindaklanjuti. Yang pertama, bahwa ini adalah arahan menuju pembangunan sumber daya manusia, arahan dari Bapak Presiden Jokowi di tahun 2045, bahwa ada 4 pilar yang tentunya harus akan dicapai oleh Indonesia. Salah satunya adalah manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang merata dan inklusif, ekonomi yang maju dan berkelanjutan, negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Nah, ini sudah jelas sekali arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang tentunya ini kami dari KBRI Beijing sebagai representasi pemerintah Indonesia di Tiongkok menjabarkan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Kemudian juga ini juga ada strategik untuk Indonesia di industri 4.0. Banyak hal yang tentunya ini nanti akan saya ceritakan peluang-peluang yang bisa didapat dari Tiongkok, karena salah satu keunggulan komparatif Tiongkok di bidang industri 4.0 adalah yang disampaikan di sini adalah terkait dengan digital infrastructure, adalah kemampuan teknologi digital Tiongkok, di mana kemampuan teknologi digital Tiongkok ini bisa menyelamatkan dari krisis ekonomi yang tentunya dari wabah COVID-19 ini yang melanda dunia. Jadi kemampuan digital ekonomi Tiongkok bisa mendukung 43% dari GDP-nya mereka, karena itu yang membuat ekonominya stabil dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Nah, tentunya dalam hal ini juga dalam kapasitas sebagai tantangan revolusi 4.0 di ekonomi digital, banyak juga pekerjaan yang hilang, kemudian banyak juga pekerjaan baru yang muncul. Nah, dari itu semua nanti kita akan saya gambarkan kira-kira peluang apa yang bisa didapatkan dari kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Kemudian juga ini skill yang paling dicari ya. Kita berharap jurusan-jurusan atau program-program di studi di Tiongkok ini kan sangat dinamis ya. Jadi tidak serta-merta jurusan atau program studi Tiongkok itu masa bertahannya bisa aja yang sampai 5 tahun, 10 tahun, semuanya didasarkan pada kebutuhan market driven. Jadi biasanya dalam satu universitas kalau ada jurusan-jurusan yang tiba-tiba 5 tahun kemudian hilang, itu berarti jurusannya sudah tidak link lagi dengan market driven di Tiongkok, sehingga memang apa yang terjadi di perguruan tinggi itu lebih mengarahkan kepada anak-anak atau mahasiswa yang outputnya bisa diserap di sektor-sektor industri yang diperlukan secara global di Tiongkok. Nah, ini di skill 12 skill termasuk project management, coding, copywriting, public speaking, development, application development, dan seterusnya, yang tentunya nanti apa yang sampaikan di awal mudah-mudahan bisa dilingkan. Nah, oleh sebab itu pemerintah juga harus melakukan perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan yang saya sampaikan tadi dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, jadi ada 4 faktor yang tentunya kita dorong karena perekonomian Indonesia yang berubah, perubahan sosiokultural dan demografi Indonesia, kemudian gambaran pasar kerja Indonesia yang berbeda-beda, dan visi Indonesia di 2045. Sehingga kita tetapkan bahwa pemerintah Indonesia harus bisa menyesuaikan pendidikan Indonesia jalannya atau peta jalannya mau seperti apa. Sehingga kita tetapkan rumus peta visi Indonesia pendidikan Indonesia di 2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia,
dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebetulan saya adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Kemdikbud telah meluncurkan program namanya Merdeka Belajar. Jadi tujuannya adalah untuk pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap elemennya, keluarga, guru, institusi pendidikan, kemudian dunia usaha, terlibat sama-sama bertanggung jawab untuk sama-sama memajukan pendidikan. Jadi pendidikan itu maju bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, bagaimana kita mensinergikan semua stakeholder untuk bisa berkontribusi membangun Indonesia memiliki pendidikan yang berkualitas. Nah, ini langkah-langkah strategis sudah disampaikan di beberapa kesempatan, kayak infrastruktur dan teknologi, kebijakan presiden pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Ya, tentunya ini juga sudah disampaikan, dan SMA juga menjadi salah satu target dari peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk Indonesia. Nah, oleh kesempatan itu, sebagai kita umat Islam, tentunya ada hadis Nabi, tolabul ilmi walau kana bisin. Artinya tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, ini saya pada kesempatan ini saya ingin menggambarkan saya diberikan tugas oleh pemerintah untuk menjadi wakil Indonesia untuk menangani bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, secara umum ini saya ambil gambaran di 2019 ya, sebagai awal dari bercerita bagaimana China juga bisa menyelamatkan dari krisis, ya, bahwa China itu adalah nomor 2 ya setelah Amerika, GDP-nya 14,1 triliun, kemudian juga saat ini populasinya ada 1,4 miliar, nomor 1 di dunia. Kemudian juga pertumbuhan ekonominya 6,1, dan bisa dilihat juga bagaimana ekspor Cina yang mengalami surplus dibandingkan dengan impor, ya, 2,5 triliun, dan impornya 2,07 triliun. Nah, itu semua bahwa mensyaratkan Cina melakukan strategi, artinya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan tidak lepas dari upaya pemerintah Tiongkok dalam melakukan revolusi atau reformasi bidang pendidikan, baik pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan vokasi. Nah, secara gambaran umum, di Tiongkok ini telah mengalami banyak sekali perubahan-perubahan. Tentunya pemerintah telah meluncurkan berbagai macam program untuk mendongkrak semua perguruan tinggi di Tiongkok, sebanyak 39 perguruan tinggi, menjadi world class university. Jadi ada program namanya 985 ya, yang mengarahkan bahwa Tiongkok untuk dijadikan kampus-kampus yang 39 itu apa aja, nanti saya gambarkan, itu untuk menjadi world class university. Kemudian juga ada program 211 ya, 112 perguruan tinggi, ada juga program penguatan 1090 perguruan tinggi, juga ada penguatan di bidang vokasi-vokasi yang tentunya bisa mengelingkan dengan kebutuhan pasar kerja Tiongkok. Nah, kemudian secara umum ini program 985, jadi saya tidak bagaimana pemerintah Tiongkok dalam waktu hitungan 10 tahun bisa mendongkrak 20 perguruan tingginya masuk ranking 100 dunia. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian semuanya, sekarang kuliah tidak perlu jauh-jauh ke Amerika, ke Eropa, dengan kualitas yang sama, dengan biaya yang murah, dengan beasiswa yang cukup banyak. Saya pikir Tiongkok patut dipertimbangkan untuk menjadi pilihan adik-adik sekalian semuanya. Karena secara umum ranking-ranking Tiongkok juga sangat luar biasa. Ini banyak sekali versi-versi ranking ya, dari aspek kesiswaan, prestasi, dan sebagainya. Tapi ini adalah ranking yang kita ambil dari Project 985 di Tiongkok. Yang pertama ada Peking University, ada Tsinghua University, ada Fudan, ada Wuhan University, ada Zhejiang. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan alternatif untuk adik-adik sekalian semuanya untuk bisa berkuliah di Tiongkok. Nah, kemudian juga ini ada sampai dengan 39 perguruan tinggi yang tentunya dari KBRI Beijing lalu concern untuk bisa mengundang 5-6 perguruan tinggi setiap bulannya untuk bisa bersosialisasi di hadapan para adik-adik yang saat ini sedang duduk di SMA atau yang akan melanjutkan kuliah di Tiongkok. Nah, sekarang kuliah di Tiongkok ini ada 4 hal sebenarnya. Pertama, mendapatkan gelar ternama, memberikan keuntungan bagi perjalanan karir Anda, dapat bekerja di luar negeri setelah lulus, ya.
kemudian temukan budaya, mengembangkan kemampuan bahasa asing. Nah, ini akan menjadi added value selain Anda kalau belajar di Tiongkok ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuannya, tapi juga mendapatkan pengetahuan bahasa. Nah, kalau Anda bisa bahasa China, bisa bahasa Mandarin, ya, itu bisa pulang ke Indonesia menjadi penerjemah, menjadi interpreter, menjadi guru, dan sebagainya. Gajinya lumayan besar untuk saat ini, ya. Jadi memang ada kesempatan untuk para adik-adik yang kuliah di Tiongkok selain menguasai ilmunya, tapi juga bisa menguasai bahasanya, sehingga akan menjadi faktor tersendiri untuk bisa sama-sama kuliah di Tiongkok. Kemudian juga ada beasiswa prestasi, ya, dari perspektifnya prestasi, beasiswa tujuan tertentu, beasiswa program studi tertentu, beasiswa berdasarkan kebutuhan, beasiswa atletik, ya. Jadi aspek-aspeknya. Sekarang bagaimana cara memilih universitas di Tiongkok? Sangat banyak sekali, ya, ada sekitar 4.000 lebih universitas di Tiongkok. Tapi yang masuk ranking tadi yang 985 itu hanya 985 itu hanya 39 perguruan tinggi yang kita dorong. Nah, bukan berarti kita hanya memilih 39 perguruan tinggi ini. Ada sekitar 4.000 lebih, ya, universitas di Tiongkok. Jadi silahkan Anda bisa memilih universitas mana yang cocok sesuai dengan jurusan yang dipilih, kemudian juga sesuai dengan hobi, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan kerja dan pasar, kemudian juga memilih jurusan menurut nilai yang diperoleh. Jadi ini adalah dari gambaran perspektif bagaimana kita menentukan atau memilih beasiswa di Tiongkok. Kemudian ini yang paling penting adalah bahwa komitmen dari pemerintah RRT untuk beasiswa. Jadi pertemuan eksselensi Bapak Presiden Jokowi dengan eksselensi Bapak Presiden Xi Jinping di tengah-tengah di G20 di Osaka di tahun 2019, itu salah satunya adalah penguatan kerjasama bidang pendidikan. Jadi Tiongkok memberikan kuota beasiswa kepada pemerintah Indonesia sebanyak 3.000 beasiswa. Jadi setiap tahun kita punya kuota 600 orang. Jadi selama 5 tahun Tiongkok memberikan beasiswa sebanyak 3.000. Per tahunnya itu kita mendapatkan kuota sebanyak 600 orang. Itu pun kalau dihitung-hitung lebih, ya. Nanti akan saya gambarkan lebihnya di mana. Nah, kemudian juga pemerintah, nah ini harus dimanfaatkan. Kenapa KBRI Beijing setiap bulan mengundang 5 kampus untuk bisa bersosialisasi dengan anak-anak semuanya untuk menceritakan program-program mereka supaya anak-anak Indonesia bisa memilih dan memanfaatkan. Jangan sampai kita dikasih kuota beasiswa yang begitu banyak oleh pemerintah Tiongkok tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ya, itu yang kata kuncinya. Dan tidak bisa tersampaikan kepada masyarakat luas Indonesia. Nah, yang diinginkan oleh KBRI adalah pertemuan-pertemuan tiap bulan atau komunikasi dengan para siswa-siswi SMA yang ada di Indonesia adalah agar supaya kuota beasiswa Indonesia itu terpenuhi oleh masyarakat Indonesia dan informasinya tersampaikan secara langsung kepada masyarakat Indonesia. Karena kalau kita kirim surat biasanya sangat panjang birokrasinya dan tentunya baru mau penutupan baru sampai ke adik-adik sekalian semuanya. Dengan adanya bertatap muka langsung dengan kampus, dengan KBRI menyampaikan informasi, ini akan menjadikan peluang untuk adik-adik untuk bisa mengambil kesempatan beasiswa tersebut. Yang berikutnya adalah, ini adalah program Corporate Social Responsibility dari pemerintah RRT. Jadi banyak perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ada di Indonesia dengan investasi 60 juta billion US dollar, ya, untuk in total investasi di 60 kota Indonesia, dan ada beberapa klaster ekonomi, ya, klaster barat, tengah, dan timur dan utara, ya. Ada banyak klaster ekonomi karena Indonesia yang selama ini isu-isunya adalah tidak bisa tidak bisa memanfaatkan Belt and Road Initiative. Indonesia sudah berhasil mensinergikan program namanya Belt Road Initiative dengan Maritime Folklore. Artinya bahwa termasuk juga di dalamnya kita sudah mensinergikan dengan Space Road kita. Jadi banyak sekali sinergi-sinergi dari program BRA itu yang tentunya implikasinya pada pendongkrakan ekonomi Indonesia secara makro. Nah, ini ada 500 orang, ya, setiap tahun dengan 16 paket keahlian. Ini adalah dari NDRC, ya, untuk beasiswa ini, dan biasanya untuk anak-anak yang berada
di wilayah atau di sekitar perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dikasih beasiswa vokasi. Karena targetnya setelah mereka dilatih vokasi diharapkan mereka bisa bekerja di sektor-sektor yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa berkontribusi untuk melakukan atau melaksanakan pembangunannya daerahnya masing-masing. Nah, ini kira-kira paket keahliannya nih yang nanti tentunya akan menjadi idola dan termasuk program prioritas pemerintah, termasuk pengolahan nikel dan sebagainya. Karena Indonesia itu kan banyak sekali nikelnya ya, yang belum dimanfaatkan. Nah, ini sekarang yang menjadi idola ya, kalau adik-adik sekalian mau ke Tiongkok nih, ambillah jurusan ini. Pasti akan akan diperlukan di Indonesia. Seperti baterai teknologi ya, kemampuan Tiongkok dalam ilmu teknologi baterai sangat luar biasa. Kalau Tesla di Amerika itu dijual dengan harga 1,8 sampai 2 miliar, di Tiongkok mobil listrik itu hanya dengan tidak sampai 50 juta ya. Bahkan ada yang hanya 25 juta dengan roda 4 dengan teknologi listrik itu sudah ada. Nah, ini juga Indonesia memiliki banyak potensi untuk sumber tenaga listrik. Ini bisa dimanfaatkan dengan Anda mengambil namanya ilmu baterai teknologi, electronic vehicle technology, speed train technology, ada construction technology, ada IoT, electronic, big data, chemical, mechanical technology, laboratory management, base management, welding, hospitality, fashion technology, agriculture, fisheries, ada Chinese culinary. Nah, juga tidak kalah kalau Anda ingin buka kuliner Indonesia, belajarlah ke Tiongkok ya, banyak sekali makanan-makanan yang enak bisa buka di Indonesia. Nah, ini hal-hal yang tentunya menjadi program prioritas pemerintah, dan ini kita dorong untuk bisa anak-anak Indonesia ini bisa mengambil jurusan di program-program ini. Kemudian juga, nah bagaimana sekarang dapatnya mereka? Jadi beasiswa Tiongkok sangat banyak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu beasiswa Tiongkok, tapi saya kasih gambaran umum dulu aja terkait dengan beasiswa Tiongkok. Yang pertama, sumber utama adalah dari China Government Scholarship. Nah, ini China Government Scholarship ini biasanya dibuka di bulan Januari sampai dengan bulan Februari untuk di Indonesia ya. Kadang lewat Maret sedikit 1 minggu ya, itu biasanya akan dibuka di kedutaan China yang ada di Jakarta. Kemudian juga kita punya kuota 40 kuota lewat kuota dari Kemdikbud saat ini ya. Jadi beasiswanya ada penuh ya, S1, S2, S3. S1 ini per bulan akan mendapatkan untuk allowance atau stipend itu sekitar 2.500. Karena penuh, maka beasiswanya itu adalah ditanggung oleh pemerintah Tiongkok, kecuali pesawat. Pesawat terbang dari Jakarta ke Beijing atau ke tempat lain itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang akan menjadi di cover oleh beasiswa itu adalah biaya hidup, biaya sekolah, kemudian juga per bulan 2.500 untuk S1, S2 itu 3.000, S3 3.500. Sangat cukup hidup di Tiongkok ya. Untuk biaya hidup yang tadi dikasih S1 2.500, paling Anda maksimal seboros-borosnya Anda menghabiskan 1.500. Yang 1.000 udah bisa lagi ke orang tua. Banyak di antara mahasiswa yang mengirim uangnya ke orang tua untuk menjadi modal usaha dan sebagainya. Jadi 1.000 yuan, 1.000 sampai dengan 1.500 cukup untuk bisa hidup di Tiongkok. S2 juga S3 ada, silahkan ya. Kemudian juga yang kedua adalah Chinese University Program. Ini adalah beasiswa dari universitas. Jadi silahkan Anda pilih universitas Tiongkok, masing-masing biasanya menawarkan beasiswa. Nah, di situ biasanya akan dibuka mulai Januari sampai dengan bulan Mei. Skemanya bisa penuh atau parsial. Penuh yang seperti yang digambarkan tadi, sumbernya adalah CGS atau CSC. Yang kedua adalah parsial. Parsial itu biasanya beasiswa dari kampus atau beasiswa dari kota. Biasanya yang ditanggung adalah hanya biaya sekolahnya saja. Untuk biaya apartemen, untuk biaya makan menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Biaya apartemen juga, biaya dormitory juga tidak mahal. Di Tiongkok hanya 1 bulan itu nggak lebih dari 1 tahun itu nggak lebih dari 1.000 yuan, nggak lebih dari 2 juta ya setahun itu. Termasuk makan di Tiongkok itu ya sangat murah sekali karena pemerintah mensubsidi. Kalau di luar kampus biasanya makan sampai 20 sampai dengan 30 yuan, di kampus makan itu sekitar maksimal tuh 8 sampai 7 sampai 8 yuan. Ya, ada yang 5 yuan juga ya.
Jadi makanannya juga jangan khawatir, di situ di kampus disiapkan 2 kantin, kalau yang muslim ada kantin halal dan kantin tidak halal. Kalau muslim Anda bisa memilih kantin halal, kalau non muslim juga silahkan ya. Karena pemerintah Xi Jinping ya sudah menginstruksikan bahwa setiap kampus harus memiliki namanya kantin halal dan kantin halal ya. Termasuk kalau umat Islam, kalau yang di luar kampus juga banyak sekali makanan-makanan yang halal di Tiongkok, dimanapun banyak, ribuan rumah makan yang tentunya jangan dikhawatirkan. Nah, kemudian dibuka bulan Januari sampai Mei. Kemudian juga ada namanya Great Wall Program Chinese UNESCO. Ini adalah beasiswa S2 S3 juga dibuka di bulan Januari Maret. Kemudian juga beasiswa ASEAN University Network atau AUN jenjang S1, jenjang S2 dan S3 biasanya penuh. Ini di bulan Januari April. Ini biasanya dikoordinasikan oleh ASEAN China Center. Ya, kita sangat dekat sekali dengan ASEAN China Center. Ya, tentunya bisa dimanfaatkan. Kemudian MOFCOM. Nah, ini MOFCOM ini agak besar beasiswanya dibandingkan dengan CGS karena MOFCOM ini beberapa yang tidak ditanggung juga ditanggung seperti pesawat dan sebagainya, seperti uang cuti dan sebagainya diberikan di MOFCOM ini. Ini jenjangnya untuk S2 S3, skemanya penuh, kemudian bukanya misalnya Januari sampai dengan April. Kemudian juga ada beasiswa provinsi dan kota. Nah, ini biasanya parsial. Ini memanfaatkan kerjasama antara pemerintah, misalkan Surabaya dengan kota Kunming, kemudian Bali dengan Hainan, Jakarta dengan Beijing dan Shanghai, itu ada kerjasamanya. Jadi anak-anak yang berasal dari provinsi situ biasanya ngajukannya agak lebih mudah ke pemerintah kota sehingga menjadi prioritas dan bisa mendapatkan beasiswa dalam bentuk parsial. Kemudian juga ada Hanban atau sekarang namanya CLEC ya, Chinese Language and Education Cooperation ya. Ini juga untuk Bapak Ibu yang berasal dari SMA di sini bisa belajar ya ke Tiongkok bahasa Mandarin mulai dari S1, S2, S3 ataupun pelatihan. Itu sekarang kita sudah mengirimkan hampir 2.500 orang beasiswa mulai tahun 2009 sampai dengan 2020 ya. Dan tiap tahun sekitar 200 sampai 200, 120 sampai dengan 200 beasiswa yang diberikan oleh CLEC ini untuk bisa belajar di Tiongkok. Nah, ini juga beasiswa pemerintah RT ya, ada CSI dari pemerintah Tiongkok, juga dari kampus, biasanya kalau bentuk vokasi semuanya berbentuk parsial. Sekarang bagaimana kunci keberhasilan pembangunan beasiswa Tiongkok? Sebenarnya ada 4 aspek ya yang tentunya akan menjadi bahan untuk bisa Anda berhasil untuk mendapatkannya. Yang pertama masalah pemberkasan. Nah, ini pemberkasan sangat penting sekali ya, termasuk legitimate, ada TOEFL, kemudian juga ada HSK, kemudian juga ada berkas-berkas lain. Kemudian juga ada study plan. Study plan itu adalah rencana. Misalkan kamu setelah lulus ini mau apa, kemudian rencananya apa, kenapa kamu belajar ini, tertarik ini apa. Nah, itu salah satu yang menjadi penting adalah study plan. Rekomendasi. Nah, rekomendasi bisa didapatkan dari sekolah masing-masing ya. Silakan dari guru atau dari KBRI, kemudian juga dari prestasi. Nah, prestasi apa yang didapat dilampirkan di dokumen-dokumen pada saat Anda akan melamar beasiswa. Nah, kemudian juga secara umum ini untuk bisa masuk ke beasiswa ini aplikasi di 2021, saya pikir 2022 juga tidak akan tidak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah kalau dulu dokumen itu dikirimkan secara langsung ke kedutaan China yang ada di Jakarta, tapi sekarang semuanya by online, by system semuanya. Itu sedikit perubahannya, pergeseran di tahun 2020 sampai dengan 2021 dan 2022 nanti ketentuannya akan keluar di bulan Desember minggu pertama ya, minggu pertama. Nanti kita akan sampaikan di event-event yang tentunya KBRI akan selalu memantau atau menginformasikan. Bagaimana persyaratannya? Agar memenuhi syarat, pelamar harus warga negara selain dari warga negara RRT ya, dalam keadaan sehat, lulusan sekolah menengah di bawah usia 25 tahun saat melamar program sarjana. Jadi usianya tidak boleh lebih dari 25 tahun ya. Kemudian saat bergelar sarjana di bawah usia 35 tahun kalau untuk S2. Di bawah usia 40 tahun kalau untuk S3. Lulusan sekolah menengah atas tidaknya di bawah usia 40 tahun saat melamar program sarjana umum ya. Bergelar master atau associate professor atau lebih tinggi di bawah usia 50 tahun saat melamar senior scholar program.
Nah, dokumen apa sekarang yang diperlukan? Ya, formulir pendaftaran beasiswa pemerintah China, CGS dalam bahasa Mandarin atau Inggris. Ya, jadi boleh bahasa Inggris juga boleh ya. Kalau ada bahasa Mandarin dua juga boleh ya. Selain halaman utama paspor, pemohon harus menyerahkan salinan pindahan yang jelas dari paspor, biasanya dengan masa berlaku paling lambat 1 Maret 2022. Jadi kan ini 6 bulan ya, 6 bulan sebelum masa paspor itu habis ya. Kalau bisa pada saat melamar ini pastikan paspornya dulu hidup dulu ya, jangan sampai mati nanti itu karena akan dibawa sampai ke admission. Akan agak sedikit akan repot kalau bisa ada perubahan paspor ya, karena penerbitan admission akan mengalami sedikit kendala nanti. Bisa tapi agak sedikit permasalahan ya teknis, tapi sebaiknya dipastikan dulu ya paspor itu masih hidup ya, paling tidak setahun atau 2 tahun lah ya, karena kan batas minimalnya 6 bulan baru bisa ngurus ya. Karena sekarang pun yang setahun udah bisa ngurus ya, karena memang masa pandemik seperti ini, karena waktu-waktu yang tentunya sangat menghambat kita untuk pergi ke sana. Bagi pelamar yang tidak bisa mengajukan aplikasi paspor sebelum menyampaikan aplikasi karena alasan objektif, dengan izin pengiriman pihak berwenang, mereka dapat menyerahkan salinan sertifikat identitas dengan dokumen resmi yang berisi lamaran, nama dalam bahasa Inggris, jenis kelamin, kebangsaan, tanggal lahir, dan informasi lainnya. Nah, ini nanti ada yang termasuk di situ di aplikasi. Ijazah tertinggi yang dinotariskan, nih ya, harus ada dinotariskan. Calon ijazah harus menyerahkan bukti resmi status pelajar dari sekolahnya sekarang. Dokumen dalam bahasa selain Mandarin atau Inggris harus dilampirkan dengan terjemahan Mandarin atau Inggris yang dinotarisasi. Jadi harus misalkan sertifikat dari sekolah Anda masih berbahasa Indonesia, maka harus di antara bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Saya sarankan bahasa Inggris ya, atau bahasa Mandarin juga boleh. Silakan, itu ada atau ya, berdasarkan nanti dinotariskan ya. Transkrip akademik. Transkrip dalam bahasa selain Mandarin atau Inggris harus dilampirkan terjemahannya. Bahasa Mandarin atau Inggris yang dinotarisasikan. Harus pakai notarisasi ya. Dan tentunya menerjemahkan juga harus penerjemahan tersumpah ya, harus tidak sembarang orang menerjemahkan ya. Rencana studi atau proposal penelitian dalam bahasa Mandarin atau Inggris boleh ya, antara 200 kata ini di studi plan ya. Untuk sarjana 500 kata untuk mahasiswa non gelar dan 800 kata untuk mahasiswa pasca sarjana. Ini untuk Anda yang buat study plan ya. Batas kata-kata 200, 500 sampai dengan 800 kata. Surat rekomendasi. Pelamar untuk program pasca sarjana atau program sarjana senior harus menyerahkan 2 surat rekomendasi dalam bahasa Mandarin atau Inggris dari profesor atau associate profesor. Nah, ini bagaimana cara dapatnya? Ya, itulah KBRI sudah beberapa kali memfasilitasi. Jadi kalau Anda yang ingin masuk S2 memerlukan rekomendasi dari profesor dan sebagainya, masuklah ke grup WeChat yang sudah disiapkan oleh kampus masing-masing ya. Mereka akan bantu ya. Mereka akan bantu untuk kelanjutan untuk proses administrasinya, termasuk surat rekomendasi bagi yang pasca sarjana. Kemudian juga pelamar studi musik diminta untuk menyerahkan karya pribadinya. Pelamar untuk program seni rupa harus menyerahkan karya pribadi yang meliputi 2 sketsa, 2 lukisan berwarna, dan 2 karya lainnya. Ini dilampirkan pada saat Anda melakukan aplikasi. Pelamar di bawah usia 18 tahun harus menyerahkan dokumen yang sah dari walinya yang sah di Tiongkok. Nah, ini biasanya ada 2 cara ya untuk anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun ya. Pada saat waktu lalu ya, memang belum diminta pada saat melakukan aplikasi. Biasanya ini diminta pada saat Anda akan mengurus visa dan setelah kedatangan di Tiongkok. Karena untuk perwalian ini tidak boleh orang Indonesia, tidak boleh KBRI termasuk saya kan diplomat, nggak boleh saya menjadi jaminan untuk adik-adik sekalian semuanya. Nah, ini biasanya dibantu oleh kampus ya untuk mencari perwalian ya. Biasanya dari kampus ada beberapa keringanan ya yang saya tangani masalah-masalahnya, karena memang ada yang di bawah 18 tahun, dia tidak punya kenalan di Tiongkok, biasanya difasilitasi oleh kampus ya. Kalau misalkan ada kesulitan, biasanya kalau sudah datang ke sini, nanti kita bantu kira-kira diarahkan ke siapa yang akan menjadi perwaliannya. Ini
terjadi dengan beberapa anak dari Papua yang kuliah di Tiongkok ya, karena usianya juga kurang 18 tahun. Nah, kita mendapatkan fasilitas dari kampus, bantuan untuk bisa ada penjaminnya. Karena penjaminnya ini harus warga negara Tiongkok, tidak boleh warga negara Indonesia ya. Jadi memang kalau sekarang Anda di Indonesia untuk mencari orang Tiongkok yang menjadi wali kan susah ya. Jadi kan harus ada komunikasi dengan kampus, ada komunikasi dengan KBRI bagaimana caranya ya. Jadi nanti silahkan, nanti saya akan kasih tulis nomor HP saya, WhatsApp saya. Kalau ada kesulitan-kesulitan seperti ini, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa. Kemudian pelamar yang berencana untuk tinggal selama lebih dari 6 bulan di Tiongkok harus menyerahkan fotokopi formulir pemeriksaan kesehatan, dan nanti sebelum Anda itu walaupun nanti medicalnya sudah dilakukan di Indonesia, tapi pada saat Anda melakukan apply visa di Tiongkok di kampus, jangan khawatir ya. Apply visa semuanya berada di sekitar kampus ya, berada di sekitar kampus. Dan mahasiswa-mahasiswa baru yang datang ke Tiongkok itu akan disambut dan dibantu oleh namanya PPI Tiongkok. Masing-masing wilayah PPI Tiongkok akan membantu untuk menunjukkan alamatnya di mana dan sebagainya. Karena di sini ada perwakilan imigrasi ini kan tidak seperti di Indonesia jauh-jauh. Di sini masing-masing kampus ada wilayahnya masing-masing untuk bisa mengurus keimigrasian ya. Nah, nanti pada saat Anda mau memperpanjang setelah mendapatkan 6 bulan dari kedutaan China yang ada di Jakarta visa, kemudian masuk ke sini dikonversi ya, dikonversi. Nah, nanti akan di sini harus juga namanya medical check. Tidak mahal di Tiongkok medical check ya, hanya sekitar 120 yuan sampai dengan 150 yuan kalau nggak salah, sekitar 200.000 sampai dengan 300.000 ya. Saya pikir dan waktunya pun tidak lama ya, karena memang sudah diarahkan atau sudah dikoordinasikan dengan pihak kampus. Termasuk juga nanti kamu harus punya rekening bank ya untuk bisa menerima beasiswa. Nanti tidak usah repot-repot buka bank di Indonesia, di kampus sudah ada banknya masing-masing. Jadi bukanya di kampus ya, tidak bukanya di luar. Jadi kalau di kampus itu kan hanya kartu pelajar. Jadi Anda tidak perlu lagi buka-buka rekening di Indonesia ya, capek-capek, susah. Jadi nanti bisa buka rekening di ICBC di sini, biasanya kampus menggunakan ICBC ya atau BUC, tapi paling banyak menggunakan ICBC untuk mahasiswa, uang beasiswa masuk situ, uang sekolahnya masuk ke situ, semuanya akan dilakukan di kampus. Semua nanti akan dibantu oleh teman-teman PPI ya, karena masing-masing kampus ada anak PPI di situ dan nanti akan difasilitasin kesulitannya karena nanti masing-masing wilayah ada penyambut dari adik-adik yang baru semuanya. Jadi jangan khawatir kalau kamu ke Tiongkok sendiri, nggak usah takut ya. Semuanya nanti akan dipantau oleh KBRI, semuanya akan dibantu oleh PPI, dan kami welcome untuk memastikan bahwa Anda bisa memilih perguruan tinggi di Tiongkok. Pilih waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, karena hasil pemeriksaan kesehatannya hanya berlaku 6 bulan. Ini di Indonesia ya, karena juga nanti Anda bisa kemudian laporan catatan kriminal, pemohon harus menyerahkan sertifikat non-criminal record yang valid diterbitkan oleh Otoritas Keamanan Umum kepolisian setempat, biasanya dikeluarkan dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi sebelum Anda sini juga harus ngurus SKCK ya. Nah, kalau di luar negeri ya, ini sebagai informasi, ini kan kalau untuk kuliah-kuliah di negeri tidak ada di polsek masing-masing ya. Kalau di polsek masing-masing adanya ada di Polda Metro kalau nggak salah, dan di beberapa ya di Polda Metro ya, anak-anak yang mengurus ya. Semuanya juga bisa berproses di sana ya untuk catatan kriminal ya, yang untuk persyaratan kuliah di luar negeri. Kemudian juga nanti kampus akan mengeluarkan namanya pre-admission dari universitas yang masuk dalam daftar beasiswa pemerintah China. Jadi ini ada pre-admission, ini akan digunakan untuk visa apa segalanya. Kemudian sertifikat kualifikasi bahasa, misalkan sertifikat HSK, IELTS atau TOEFL. Nah, ini juga kalau bisa kalau belum bahasa Inggris ya diterjemahkan. Saya pikir ini sudah bahasa Inggris ya, HSK juga udah. Ini tidak perlu diterjemahkan lagi, tinggal dilampirkan. Nggak perlu dilegalisir ya, nggak perlu dilegalisir lagi ya. Cukup sertifikat yang ada. Nah, tapi jangan main-main ya. Kalau misalkan ini juga banyak terjadi di LPDP ya. Jadi Anda bekerja sama dengan pihak lembaga untuk menaikkan nilai TOEFL atau IELTS Anda. Jangan ya, itu akan ketahuan. Kalau ketahuan nanti akan diblok ya, bahwa
lembaga Anda itu nanti akan diverifikasi ya. Jadi kalau ikut IELTS atau TOEFL, ikutlah di lembaga-lembaga resmi ya. Jangan lembaga-lembaga yang tidak resmi yang nanti akan merugikan kamu pada saat Anda diverifikasi, lembaganya tidak masuk kualifikasi, akhirnya Anda dipecat atau dicabut beasiswanya. Jangan hal seperti itu Anda main-main ya, sehingga merugikan diri Anda sendiri. Jadi ikutlah lembaga-lembaga yang betul terakreditasi ya, yang betul-betul valid dalam pengeluaran sertifikat IELTS atau TOEFL, terutama untuk S2 dan S3 ya. Untuk S2 S3 itu sangat penting sekali untuk sertifikat ini. Kemudian semua dokumen pendukung induk harus jelas ya, otentik, valid. Pelamar disarankan untuk menggunakan perangkat untuk menandai dokumen yang relevan. Pelamar harus menanggung akibat apabila tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi saya terjemahkan ini dari bahasa China ke bahasa Indonesia ya. Artinya memang harus mengambil tesnya pun harus betul-betul yang qualified ya. Nah, sekarang ini untuk petunjuk ya di 2021 ya. Jadi nanti Anda masuk ke ini ya, ada 2 link ya. www.csc ini bisa masuk ke sini atau www.kampuschina.org. Daftarkan akun melalui buat akun dan masuk dengan akun Anda. Jadi daftar dulu nanti akun di situ ya. Jadi register karena baru pertama kali saya nggak bisa mencontohkan, nanti Anda sendirilah. Dan Anda lebih paham ya. Yang kedua, masukkan detail pribadi, klik edit detail pribadi dan selesaikan memasukkan detail pribadi dengan mengisi semua informasi, memverifikasi, menyimpan informasi. Setelah menyelesaikan bagian ini, kembali ke halaman sebelumnya dengan mengklik selesai. Kalau udah selesai, jadi ikuti aja langkah-langkahnya ya di situ, menggunakan bahasa Inggris kok ya. Langkah ketiga, pilih kategori program yang benar. Pilih kategori program tipe A. Tipe A ini adalah untuk CGS atau CSC ya. Langkah keempat, masukkan nomor agensi yang benar. Nomor agensi adalah, nah ini ya, pahami ya, karena ini SMA di bawah apa yang KBRI yang nyampaikan. Nanti masukkan aja nih kalau masuk CGS atau CSC ya, yang skema bilateral, masukkan kode KBRI Beijing ya, ini ya, 3602 ya. Jangan masukkan kode lain ya, nanti kamu nggak bisa. Nah, karena adanya seminar ini, jadi kamu tahu. Kalau nggak ada seminar ini pasti nggak ngerti diisi apa ini ya, tanya ke sana kemari. Nah, ini di screenshot ya, 6302 ya. Masukkan ini dari kode KBRI ya. Kategori program dan nomor agensi cocok langsung, keduanya wajib untuk aplikasi online. Setelah memasukkan nomor agensi, nama agensi yang cocok dengan tugas muncul di halaman. Karena kategori program dan nomor agensi cocok langsung, otoritas aplikasi tidak akan menerima aplikasi online jika kategori program nomor agensi tidak benar. Jadi tolong ini dicatat. Jadi ingat, kalau di Indonesia kan plus 62 ya, 3602 no, ya. Nah, kemudian langkah kelima, masukkan informasi aplikasi. Selanjutnya lanjutkan ke bagian kemahiran bahasa dan rencana studi dan unggah dokumen pendukung sesuai permintaan. Lalu klik kirim ya, masukkan dulu. Jadi sebelum masuk ke situ disiapkan dulu persyaratannya, rencana studi, foto, macam-macam disiapin dulu. Jangan dulu masuk ke itu jadi Anda cari ini cari itu, jangan ya. Siapkan dulu, matangkan dulu semuanya, baru masuk ke tadi ke kampuschina.org ya, dilengkapi ya. Studi plannya udah dilihat, udah dicek, ada guru yang bantu ngecekin dan sebagainya, dicek pastikan benar, tidak ada kesalahan kata-kata dan sebagainya. Nah, ini dipastikan dulu, jangan tiba-tiba masuk ke laman itu, kan sekarang persyaratannya sudah tahu. Jadi kamu catat, jadi setelah itu baru kita baru masuk ke situ ya. Ketika pelamar aplikasi tipe A memilih preferensi itu, sistem akan secara otomatis mencocokkan universitas yang tersedia. Jadi nanti apa di situ ya. Jadi kalau memilih kampus, nggak milih kampusnya dulu. Kalau di China itu kan, kalau di tempat lain cara beasiswa itu kan cari kampus dulu, namanya ada letter of acceptance dulu. Di Cina nggak, langsung aja masuk ke beasiswanya. Pilih di situ kampusnya. Jadi nanti beasiswa yang akan menyalurkan kemana kampus yang cocok dengan Anda. Itulah perbedaannya di Tiongkok. Kalau kamu ke LPDP, kamu harus cari kampusnya dulu, kamu harus diterima, punya LOA, baru nge-apply. Ya. Di LPDP boleh ditunda, ada prosesnya. Tapi kalau di China tidak perlu LOI ya untuk beasiswa CGS ini. Jadi masuk ke beasiswa itu nanti LOI itu namanya admission letter nanti akan diberikan. Jadi nanti yang mengarahkan itu adalah aplikasi ini. Ini kan nanti ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiga. Kamu pilih yang mana, yang cocok mana. Dan pastikan
setelah kamu masukkan ini, ya, karena banyak sekali kegagalan. Pak, saya kok nggak ada balasan ya? Karena setelah Anda masukkan sistem, ada pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kampus, ya, dalam seminggu sampai 2 minggu. Tolong lengkapi brosur ini, tolong lengkapi dokumen ini, tolong kamu kurang ini. Kalau selama Anda diminta oleh kampus dengan batas itu, kamu langsung respon, maka otomatis bisa ada tindak lanjut. Tapi kalau nggak merespon, insya Allah nggak akan diterima, ya, karena itu ada proses komunikasi. Jadi pada saat Anda setelah melamar ke sini, kampus Cina, pantau email terus, ya. Kalau nggak ada sinyal, pastikan ada sinyal, karena mereka akan melakukan komunikasi, kekurangan dokumen, misalkan kampus pilihan 1, Anda tidak melengkapi dokumen, langsung ke kampus kedua, oh kamu lengkapin ini, kamu tidak bisa melengkapi dokumen karena tidak baca email. Nah, akhirnya nggak diterima, ya. Pastikan, ya. Saya berharap kadang-kadang orang sudah email udah selesai, lupa gitu kan. Nah, ini dengan beasiswa Tiongkok ini agak sedikit beda. Katalog bidang disiplin, nanti pengetahuan ini nanti akan secara umum. Jadi kalau kamu nggak ngerti kuliahnya di mana, kampus di mana, program studinya apa, nah di sini nih ada indeksnya, cari kampusnya apa. Misalkan mau pertanian, mau peternakan yang bagus Zhejiang University, mau nuklir Tsinghua University, mau international trade, misalkan di mana di Beijing, di UBE University International Business and Economics di Beijing, misalkan silahkan, ya, dipilih, masuk di sini ada 4.000 lebih, ya, untuk indeksnya kampus, ya, silahkan dipilih untuk tipe A. Nah, langkah ke-6, setelah dikirim, perubahan tidak dapat dilakukan. Nah, ini makanya, ya, setelah dikirim, setelah kamu klik kirim, itu nggak boleh lagi berubah-ubah. Makanya dilihat dulu, pastikan dokumennya betul, persyaratnya lengkap, personality and application information. Sebelum aplikasi proses oleh teras pemrosesan, pemohon dapat mencabut aplikasi yang diajukan dengan mengklik withdraw. Jadi untuk mengedit aplikasi, ya. Jadi kalau bisa ya kalau ada pastikan dulu, jangan asal send, ya, dokumen-dokumen lengkap dan sebagainya. Setelah mencabut aplikasi, pemohon harus mengajukan untuk 2 kalinya setelah diedit ulang, atau aplikasi tidak akan diproses. Setelah diproses, aplikasi tidak dapat dicabut. Jadi hanya kesempatannya sekali lagi untuk withdraw, ya. Makanya saya pastikan hati-hati, ya. Langkah ke-7, klik print the application form. Ya, ini setelah ini kamu kirim, ya. Baru kalau dulu kirimkan, ya, kalau dulu itu langsung dikirim ke kedutaan China, ya. Tapi sekarang masih di tahap 7, ya, semuanya online. Jadi ikutin aja, ya, langkah-langkahnya di situ. Kalau memang harus di-print ya print, ya kan. Kalau harus dikirim karena yang 2002 belum keluar, ya. China Scholarship Council tidak pernah mencairkan ini. Pastikan, ya, tidak ada agen, ya, dalam pengajuan beasiswa CGS atau CSC ini, ya. Tidak ada agen, ya. Anda bisa mengajukan sendiri, ya. Anda bisa mengajukan sendiri. Tidak usah nyuruh orang. Itu sudah saya kasih gambaran dari tahap 1, tahap 2. Kalau nggak ngerti, tanya ke KBRI bagaimana caranya, ya. Sehingga kalau saya takut nanti kalau ini kan gampang sekali yang begini, ya, dengan tipe A ini. Jadi saya pikir tidak memerlukan agen, kamu lakukan sendiri. Kalau pakai agen kamu harus bayar lagi puluhan juta, kamu lakukan sendiri, ya. Tapi kalau mentok-mentoknya kamu nggak bisa, kemudian kemampuannya ada, mau sewa agen juga nggak apa-apa, silahkan, ya. Kamu terima beresnya juga boleh, karena juga banyak antara agen-agen juga yang baik, yang betul-betul membantu, tapi memang membantu pun ada unsur bisnisnya kan. Jadi harus dipertimbangkan, sepanjang bisa mandiri, lakukan mandiri. Tapi kalau kamu nggak bisa, bingung, bahasa Cina, bahasa Inggrisnya belum repot, ya kamu silahkan aja yang bantu agen, nggak apa-apa, ya. Agar pastikan agen tersebut memiliki rekod yang positif, ya. Jangan sampai nanti justru menggunakan agen nanti uang kamu habis, ya. Karena banyak sekali kasus yang tentunya tidak bisa saya laporkan satu persatu. Catatan, nih ingat, ya. Aplikasi dengan agen yang salah tidak akan diproses. Nah ini, tolong, ya. Agennya tadi berapa? 3602. Harap gunakan Firefox atau Internet Explorer tipe 11.0 atau ke atas juga boleh. Jangan menggunakan Mozilla, ya. Jangan menggunakan Google Chrome. Nanti susah, ya. Nih pakai ini Firefox dan Internet Explorer, ya. Nah, ini pentingnya SMA Loyola ini bisa memfasilitasi. Jadi kamu tahu kalau melamar
beasiswa Cina nggak boleh pakai Mozilla, nggak pakai boleh ini, harus pakai nih ya. Harap gunakan Firefox atau Internet Explorer ya. Untuk pelamar yang menggunakan Internet Explorer, harap tutup fungsi mode tampilan yang compatible ya. Ini kalau pakai menggunakan Internet Explorer. Tapi saya sarankan menggunakan Firefox ya. Karena Firefox langsung compatible. Harap isi semua informasi koleksi dalam bahasa Cina atau Inggris. Ya boleh menggunakan bahasa Cina, boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh. Silahkan ya. Karena di situ ada 2 form, bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Cina. Kalau dari yang sudah bahasa Inggrisnya Cinanya paham ya silahkan, karena nanti ada edit value kalau menggunakan bahasa China. Nah, mohon maaf Pak Yaya. habis ya? Iya, sudah over nih Pak waktunya. Oh ya. Betul. Oke, sebentar aja. Ini ya contoh-contohnya ya kan, contoh-contohnya nih, contoh-contoh yang bisa di ini formnya ya kan. Ini kontaknya ya kalau ada kesulitan nanti secara umum. Nah, ini juga ada, saya sebenarnya ada LPDP nih, tapi karena waktunya nggak habis ya. Nanti ya disambung dengan berikutnya. Dan juga saya ada link beberapa beasiswa di luar negeri ya. Mungkin bisa di screenshot ya. Ini beasiswa nih. Sebaran ini ya, top university. Kemudian juga ada beberapa hal yang tentunya menjadi informasi bersama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf waktunya lebih. Oke, mungkin karena tadi informasi yang perlu disampaikan cukup banyak ya Pak, dan Iya, emang informatif semua harus tahu gitu ya Pak. iya, karena Oke, kalau nggak dikasih informasi kayak kode apa segala kan nanti bingung anak-anak ya. iya. Iya. Mungkin saya langsung lanjut aja ya Pak ke sesi tanya Silakan, jawab. Ini silakan. cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk baik di chat everyone maupun di direct message ke saya. Saya mulai dari pertanyaan pertama, langsung aja. Manakah yang lebih baik untuk digunakan antara study plan atau personal statement? Lalu ini pertanyaan kedua dari orang yang sama, Pak, menanyakan adakah rekomendasi tempat les TOEFL? Begitu, Pak. Siap. Ya, terima kasih. Karena yang diminta itu adalah study plan, maka study plan ya. Study plan karena setiap beasiswa ini kan memiliki ciri khas masing-masing. Ya, setiap beasiswa ini memiliki ciri khas masing-masing. Jadi yang menjadi ketentuan dari CGS atau CSC ikutin. Kalau dia salah satunya menggunakan study plan, maka study plan yang dibuat karena itu merupakan bagian. KBRI sebenarnya sudah melakukan beberapa kali kursus ya, membuat studi plan, les macam panduan. Nanti mungkin adik-adik sekalian dari Layola ini bisa mengikuti workshop dari KBRI bagaimana membuat study plan mulai dari awal sampai akhir dengan beberapa ratus kata, apa yang harus ditulis, apa yang harus diisi. Jadi ikutin apa yang menjadi poin-poin dalam beasiswa. Kemudian kalau rekomendasi TOEFL banyak sekali ya di Jakarta, silahkan aja dipilih, banyak sekali lembaga-lembaga. Karena saya kalau sebutkan jadi nanti promosi ya, jadi ada testimoni ya. Silakan aja, banyak lembaga dan sebagainya. Nah tentunya saya juga mencatat, silakan tuh di sebelah kanan ada link absen ya. Nanti dari KBRI itu akan membantu, kita akan keluarkan sertifikat dari KBRI ya untuk hari ini yang telah hadir ya. Saya udah nyatat di sebelah, itu juga akan menjadi added value pada saat Anda mengajukan beasiswa Tiongkok ya. Demikian. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya terkait study plan. Berarti nanti akan ada workshop. Kita langsung lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Nah, ini dia siang bisa nggak sih untuk maksudnya jika belum bisa menggunakan bahasa Mandarin dan tidak punya surat atau sertifikat HSK, itu apakah bisa mendaftar beasiswa pemerintah Cina, Pak? Ya, bisa ya. Jadi memang ini saya perlu meluruskan beberapa isu-isu yang ada di lapangan ya. Kalau misalkan S2, S3 ini agak S1, S2, S3 memang untuk S2, S3 banyak sekali kemudahan ya untuk anak-anak yang mengambil jurusan berbahasa Inggris, mereka juga akan diajarkan bahasa China selama 1 tahun. Jadi kalau beasiswa S3 itu kan 5 tahun ya di Tiongkok, jadi 4 tahun itu untuk belajar ilmu intinya, kemudian 1 tahun belajar bahasanya. Nah termasuk juga untuk yang S1 kalau sebenarnya dia tidak mengambil jurusan-jurusan yang berbahasa Mandarin,
nanti ada pembelajaran bahasa 1 tahun. Jadi kalau S1 itu beasiswanya jadi 5 tahun. 1 tahun untuk bahasa, 4 tahun untuk belajar yang intinya. Nah, kalau misalkan anak-anak sudah punya HSK, karena kan sekarang HSK itu menjadi HSK 9 ya, bukan HSK 6 lagi ya. Syaratnya untuk bisa mengambil atau bisa belajar untuk yang berbahasa Mandarin, minimal HSK itu kan harus HSK 5 ya, HSK 5. HSK 5 lebih bagus menjadi HSK 6. Jadi sebenarnya kalau Anda di Indonesia sudah punya HSK 5 atau HSK 6, tidak perlu lagi belajar bahasa China ya di Tiongkok, langsung melangkah ke program studi pokoknya. Nah, oleh karena itu juga saat ini pemerintah Indonesia sedang memperbanyak center-center yang ada di Indonesia, termasuk juga saat ini KBRI sedang melakukan MOU untuk membangun namanya KLEK ya di Indonesia, termasuk juga nanti kalau SMA Layola ingin volunteer guru-guru bahasa Mandarin dari Tiongkok yang asli ya, kita punya kuota hampir 120 guru setiap tahunnya ya, nanti akan disebar ke seluruh Indonesia, kemudian juga termasuk memperbanyak HSK center, karena memang kesulitannya anak-anak itu kan banyak kasus yang di Tiongkok yang sudah belajar 1 tahun itu nggak lulus HSK, ini masalah ya. Contoh misalkan S1 itu kan dia 5 tahun nih Mbak ya, 5 tahun Mbak Pevi ya. Nah, karena 1 tahun itu dikasih untuk belajar bahasa, 4 tahun belajar untuk program studinya. Karena yang 1 tahun tidak mencapai HSK 5, maka 1 tahun lagi bisa saya perpanjang dari KBRI, ngajukan lagi ke beasiswa tuh, diperpanjang tuh anak atas nama ini 1 tahun lagi untuk belajar bahasa, ya kan? Jadi belajar bahasanya di 2 tahun, belajar pokoknya 3 tahun, yang 1 tahun terakhir itu biaya ditanggung sendiri loh ya, karena beasiswa itu hanya 5 tahun untuk S1 ya. Jadi jangan khawatir kalau Anda berprestasi, kalau Anda pun tidak mampu ya, dari anak yatim piatu, kemudian anak-anak yang nggak mampu, jangan khawatir. Kuliah di Tiongkok itu sangat-sangat terbuka bagi siapa saja, tidak hanya untuk orang-orang kaya, tapi orang yang nggak mampu pun bisa sekolah. Kita banyak sekali anak-anak dari wilayah timur yang orang tuanya tidak mampu, banyak sekolah pilot, banyak sekolah macam-macam teknologi di Tiongkok. Jadi jangan khawatir, karena semua beasiswa itu akan mengcover semua yang diperlukan. Jadi jangan khawatir ya pada saat Anda kuliah di Tiongkok dengan bahasanya, kan orang-orang, wah saya belajar ke Tiongkok harus bisa bahasa Cina dong. Jangan khawatir ya, kita punya skema tersendiri dari pemerintah Tiongkok. Memang pada kenyataannya saat ini pemerintah Tiongkok meningkatkan kualifikasi untuk penerima beasiswa, terutama untuk memprioritaskan yang bisa bahasa Mandarin, itu nggak apa-apa ya, memang ada prioritas, tapi yang nggak bisa bahasa Mandarin juga boleh melamar, tidak tutup kemungkinan, silakan ya. Oke, berarti kesimpulannya bisa ya Pak untuk Bisa walaupun ya, belum bisa bahasa Mandarin dan ya belum nanti bisa diajari tes 1 tahun HSK. ya, Oke, diajari 1 berarti tahun tapi akan ada 1 tahun belajar bahasa di sana gitu ya ya, Pak. betul betul. Oke, saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk mendapat beasiswa skema full dibutuhkan prestasi apa saja? Lalu apakah ada syarat kontribusi di masyarakat untuk bisa memperoleh beasiswa? Lalu HSK-nya minimal berapa ya? Terima kasih. Ya, kalau prestasi kan ada akademik, non akademik. Prestasi itu kan diwujudkan dalam bentuk sertifikat, ya kan, sertifikat pengakuan legitimate, ya, legitimate dari pemerintah, dari negara, dari institusi, kan biasanya dalam bentuk sertifikat atau penghargaan. Ya, rata-rata sih anak-anak juga tidak semuanya yang mendapatkan beasiswa itu juga berprestasi di Tiongkok, ya kan, karena memang dari aspek penilaian juga mungkin dari pada saat menulis study plan-nya bagus, kemudian pada saat perencanaan strategisnya juga bagus, kemudian juga kuota Indonesia belum terpenuhi juga, itu penting sekali ya, kuota Indonesia belum terpenuhi juga, di kampus itu diperlukan warga negara Indonesia yang harus ada kuotanya, juga ada standar-standar sendiri. Jadi jangan khawatir, yang nggak berprestasi aja nggak usah takut-takut, kalau mau melamar aja, kan itu masalah nasib ya. Karena saya lihat tidak semua yang beasiswa Tiongkok itu juga berprestasi ya anak-anak, tapi juga ada faktor keberuntungan atau faktor saat melamar juga study plan-nya bagus, sehingga memang atau ada jurusan-jurusan baru di Tiongkok yang tentunya memerlukan mahasiswa asing dari Indonesia, itu juga ada pertimbangan tersendiri. Jadi saat ini menurut saya yang mau beasiswa Tiongkok, mau berprestasi atau tidak berprestasi, ngajukan aja, nggak masalah ya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri.
terkait dengan kebijakan yang tentunya kita tidak pahami, ada kebijakan. Tapi kalau Anda berprestasi ya pasti diterimanya lebih besar ya. Saya yakin lebih besar dibandingkan dengan yang tidak berprestasi. Tapi jangan khawatir kalau di Tiongkok menurut saya mau berprestasi nggak berprestasi ngajukan aja ya. Karena namanya peluang kan tidak apa ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari pihak kampus untuk menetapkan Anda bisa diterima di kampus. Ya, demikian. Oke, berarti kesimpulannya sangat bisa ya Pak. Berarti pokoknya Ya, entah Anda berprestasi atau tidak, dari mampu atau kurang mampu, itu pokoknya daftar dulu aja gitu ya Pak. daftar aja dulu, jangan khawatir ya, nggak usah ragu-ragu. Masalah nasib Betul. kan urusannya kampus ya. Iya, Misalkan iya. Anda kadang-kadang anak-anak itu ada yang tidak berprestasi di SMA, tapi berprestasi pada saat kuliah. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan ya dari aspek-aspek lain. Oke. Apalagi Indonesia kan punya kuota beasiswa ya, kuota beasiswa. Kalau kuotanya belum terpenuhi, adanya anak itu ya diterima lah sama pemerintah Iya, Tiongkok ya kan. benar-benar. Jadi jangan khawatir ya, ngajukan aja Iya. ya. Oke, berarti untuk teman-teman jangan ragu nih ya, teman-teman untuk meng-apply beasiswa ke Cina nih. Selanjutnya, ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir Pak di sesi kita kali ini. Jadi untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum terjawab, ini karena kebetulan ada banyak banget nih Pak pertanyaan yang sangat excited nih teman-teman dan Bapak Ibu untuk tanya-tanya sama Pak Yaya Sutaria nih terkait studi di Cina begitu. Nah, nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan langsung ya, mungkin ya Pak, ke kontak yang akan diberikan Ya, oleh Pak ya, saya Yaya. kasih WhatsApp saya di sebelah ya. Oke, mungkin Oh, bisa ada di. link absen juga ya, link apa, link sertifikat ya, mohon diisi ya. Oh iya, untuk Nah, linknya jangan lupa diisi ya teman-teman dan Bapak Ibu supaya mendapat sertifikat nih kita. itu sangat bermanfaat sekali pada saat Anda melamar beasiswa, ya. Sudah artinya Anda mengaktif berorganisasi, aktif Anda ikut seminar, itu akan menjadi bahan pertimbangan sendiri ya. Oke, nah ini untuk satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ada pertanyaan siang mau tanya, untuk program pelatihan Agriculture and Fisheries akan mendapat degree apa dan berapa tahun sekolahnya? Bisakah di Cina kuliah sambil bekerja, dan bila bisa berapa jam per minggu yang diperbolehkan? Seperti itu, Pak. Baik, kalau agriculture itu kan banyak skemanya ya. Ada yang short training, ada diploma. Short training itu kan hanya setahun, 2 tahun ya kan. Kalau hanya short gitu kan ada tentunya ada penghargaan sertifikat. Dan di China juga ada juga namanya sarjana terapan ya, diploma 4. Diploma 4 ini kan sama dengan kalau disetarakan di Indonesia itu menjadi S1 ya. Dan tentunya juga banyak hal-hal lain yang tentunya bisa diikutin. Nah, tentunya banyak sekali kalau di fishery dan sebagainya ada di Zhejiang University. Zhejiang itu kan salah satu ranking tidak 25 besar dunia ya untuk Zhejiang University untuk jurusan fishery-nya. Jurusan maritim ada di DMI, di Italian Maritime Institute. Kemudian ada di beberapa kampus ya. Silakan aja nanti masuk ke indeks Universities Tiongkok. Di situ dicari mana-mana yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tentunya juga nanti prosesnya pada saat Anda kuliah di Tiongkok ijazahnya akan disetarakan di Indonesia. Jangan khawatir ya, semua perguruan tinggi di Tiongkok itu terakreditasi ya, terakreditasi. Tapi harus hati-hati ya. Ini saya ingatkan. Kalau ada perguruan tinggi negara lain yang bekerja sama dengan Tiongkok, kemudian kuliahnya misalkan 2 tahun di Singapura, 2 tahun di China, itu hati-hati ya. Kalau dia tidak dari pihak Tiongkok tidak bisa mengeluarkan ijazah yang berbahasa China, dia tidak bisa diakses di CDGDC, maka nanti tidak akan bisa disetarakan. Ya, tidak akan bisa disetarakan. Jadi tanya dulu ke KBRI, kira-kira kuliahnya ini ada ijazahnya atau enggak ya? Karena yang tahu kan KBRI list-listnya itu. Karena sayang kuliah udah 4 tahun, ijazahnya tidak bisa digunakan di Indonesia karena tidak bisa disetarakan ya. Jangan ini, karena banyak kasus-kasus ada 2 tahun di Inggris, 2 tahun di China, tapi ijazahnya tidak ada dari China, maka penyetaraannya tidak akan China tidak akan mengakui ya. China tidak akan mengakui dan Dikti pun tidak akan mengakui. Jadi harus tanya ke KBRI kalau untuk program sandwich atau program double degree. Tanyakan dulu ke KBRI ilegal atau tidak. Satu lagi apa tadi pertanyaannya? Ini ya. Satu lagi apa ya tadi ya? Oke, Terakhir. tadi ini Pak, Yang terakhir sebentar. apa ya? Saya lupa.
Oh, yang kerja ya, yang kerja ya. Oh Oke. iya, yang Ya, part-time itu ya, diperbolehkan atau tidak? Kalau boleh berapa jam per minggu? ya, di Cina beda ya dengan Taiwan. Ya, kalau Taiwan biasanya beasiswa dikasih sambil Anda bekerja. Ya kan, ini yang bermasalah. Yang kita berantas di Tiongkok ya sudah tidak ada lagi. Ya, di China itu fokus ya. Kalau orang namanya kuliah tidak boleh nyambil sambil kerja, ya nggak boleh, ilegal namanya. Itu bisa ditangkap dan dideportasi ya. Jadi Tiongkok itu kalau Anda kasih beasiswa ya, udah ikutin aja mereka beasiswanya sampai selesai, kemudian selesai tidak boleh bekerja kecuali nanti kalau ada program sekolah namanya dari magang ya, magang dari sekolah untuk biasanya ada magang 3 atau 4 bulan di lembaga-lembaga, biasanya magang pun nggak dapat bayaran ya, karena itu adalah bagian yang mendukung apprentice. Jadi beda, kalau Tiongkok ini tidak ada namanya kuliah kerja magang, tidak ada. Kalau di Taiwan kan ada tuh kuliah kerja magang dan itu legal dari pemerintah Taiwan. Di China tidak ada, itu ilegal. Jadi tidak boleh bekerja kalau yang namanya kuliah, kalau fokus ya fokus. Makanya pemerintah memberikan banyak subsidi ya, subsidi makanan, subsidi apartemen, subsidi macam-macam, buku dan sebagainya. Kenapa? Untuk meringankan kamu. Selesaikan kuliah dulu, kalau kamu udah selesai kuliah boleh melamar di China. Karena saya menyarankan kepada seluruh lulusan Tiongkok, jangan pulang dulu ke Indonesia. Kamu harus cari pengalaman dulu di China untuk bisa bekerja 3 atau 4 tahun. Setelah kamu punya modal, kamu punya teknologi, baru kembali ke Indonesia. Jadi jangan merepotkan pemerintah Indonesia untuk mencari pekerjaan di sana. Kerja di China. China sekarang ini banyak sekali menerima lulusan anak-anak Indonesia. Ada yang bekerja di sektor digital, perdagangan, penerjemah, macam-macam. Jadi memang yang menjadi anjuran KBRI sangat diperhatikan oleh mereka. Dan saya kira kalau mereka sudah bekerja di China, 5 tahun kembali ke Indonesia, mereka sudah punya link, mereka sudah punya modal, bahkan mungkin bisa membawa investor ke Indonesia untuk bisa membangun Indonesia. Nah, ini yang tentunya kita terus dorong. Jadi intinya di Beijing, di China tidak diperbolehkan mahasiswa untuk bekerja selama masa pendidikannya. Demikian. Wah, oke. Terima kasih Pak Yaya Sutarya sudah sangat menjawab sekali ya Pak tadi pertanyaan terkait beasiswa sampai ke degree dan juga sampai ke tentang part-time nih. Jadi benar-benar informasi pada sesi kita kali ini tuh sangat banyak dan sangat insightful begitu ya Pak. Terima kasih Pak Yaya, saya ucapkan sekali lagi telah memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta Bidik Week pada sesi kali ini. Oke, baik untuk mengakhiri sesi kali ini nih Pak, boleh mungkin Bapak Yaya Sutarya langsung aja memberikan closing statement nih untuk teman-teman peserta. Baik, terima kasih Mbak Evi. Tadi saya sudah memaparkan sangat komprehensif sekali. Jadi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang teknis bisa ditanya di WhatsApp saya atau di grup Telegram KBRI Beijing. Tentunya kami dari KBRI Beijing agak senantiasa untuk berupaya menyampaikan informasi-informasi, peluang-peluang beasiswa untuk bisa berkunjung ke Tiongkok seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia agar dapat dimanfaatkan. Manfaatkan dengan baik peluang itu karena tidak semua negara memiliki peluang yang sama dengan Indonesia. Ini berkat daripada diplomasi dari pemerintah kita, KBRI Beijing dan semua pihak yang tentunya ingin masyarakat Indonesia semakin cerdas dan tentunya bisa banyak belajar dengan Tiongkok. Demikian, terima kasih dari saya. Sukses semuanya, salam sehat dan tentunya sampai ketemu nanti jika yang mau kuliah Tiongkok di KBRI Beijing. Salam hangat Baik. dari Beijing.